pusat untuk FGD ya, Focus Group Discussion tentang underground mapping and survey. Oke, terus kemudian mohon izin juga untuk efektivitas, maka pada pertemuan kali ini kita gabung ya kelas A dan kelas B itu, daripada ya wong bisa online kan, kita tidak ada keterbatasan ruang ya. Dan semua juga mungkin di tempat kediamannya masing-masing, sehingga saya rasa ini tidak ada yang apalah ya, tidak ada yang menjadi apa ya negatif dari digabungnya kelas A dan kelas B. Oke, terus kemudian di minggu ke-6 ini sebenarnya ini kita sudah hampir memahami beberapa kunci penting dari survei CNSS ya. Kita ingat kembali di minggu pertama kita sudah membahas tentang perkembangan teknologi GNSS ya, kemudian sistem dan konstelasi satelitnya, kemudian ulasan singkat sekali tentang metode penentuan posisi dan aplikasinya, yaitu di minggu pertama. Kemudian minggu kedua kita sudah membahas tentang sistem acuan atau sistem referensi serta koordinat posisi 3D dari GNSS itu seperti apa ini ya. Kemudian di minggu ketiga kita sudah membahas tentang struktur dan spesifikasi sinyalnya untuk masing-masing satelit, baik itu GPS, GLONASS, Galileo, Beidou dan yang lain-lain. Ya, kemudian di minggu keempat kita sudah membahas tentang bias dan kesalahan dalam pengamatan GNSS ya. Mulai dari kesalahan yang ada dari satelitnya, satelit, kemudian kesalahan yang ada di medium rambat ya, di atmosfer ya. Kemudian kesalahan pada lingkungan pengamatan ya, di mana kita melakukan pengamatan GNSS, dan kesalahan pada receiver kita. Itu sudah kita bahas di minggu keempat. Lalu minggu 5 ya, itu kita sudah membahas tentang eh, bagaimana mengukur jarak dari satelit ke receiver. Ada dua teknik, yaitu pseudo ranging dan phase ranging. Lalu kemudian bagaimana memanfaatkan jarak hasil pengukuran pseudo ranging atau phase ranging untuk penentuan posisi. Pada minggu kelima kita sudah bahas tentang kita bisa melakukan penentuan posisi dengan menggunakan metode absolute positioning. Kita ingat di minggu lalu, yaitu menentukan posisi dengan minimal mengamati 4 satelit ya. Kemudian di waktu yang simultan ya, pada waktu yang sama, kemudian kita gunakan itu untuk menentukan posisi kita. Jika solusinya lebih dari 4 satelit ya, persamaannya lebih dari 4, maka kita tahu hitung perataan dimulai di situ gitu ya. Oke, nah itu adalah hal-hal yang sudah kita raih sampai dengan minggu kelima. Di minggu keenam ini kita akan lanjut ya. Absolute positioning kita tahu ketelitiannya itu 3 sampai 15 meter mungkin ya, atau ada yang nyebut 5 sampai 10 meter seperti itu. Kemudian eh, apakah metode yang apa ya paling paling sering digunakan untuk meningkatkan kualitas penentuan posisi dari GNSS ya. Nah, kita akan bahas metode yang paling paling apa ya, paling konvensional yang sering digunakan itu adalah metode diferensial GNSS, itu di minggu ke-6 ini. Ya. Nah, oke, kita mulai. Nah, eh, kenapa disebut sebagai metode yang konvensional ya? Karena sebenarnya ini tuh sudah cukup lama metodenya ya, dari mungkin kalau kita lihat di tahun 90-an awal sudah digunakan untuk apa ya sebagai metode baku untuk jaring kontrol survei pemetaan ya. Maka kita lihat tuh 90 sampai sekarang ya, berarti itu sudah 30 tahunan ya. Sudah 30 tahunan lebih metode ini ya. Dalam konteks kenapa membicarakan rentang waktunya ya, biasanya kan kalau kita bicara teknologi mungkin kurun waktu 10 tahun itu sudah cepat sekali, apalagi kalau teknologi zaman sekarang. Lalu kemudian apakah ini obsolete? Apakah ini ketinggalan zaman? Ya. Nah, itu kan sebuah pertanyaan yang perlu muncul di benak kita sebagai akademisi ya.
Apakah differential GNSS yang dipakai sejak tahun 90-an itu sebuah metode yang obsolete, yang sebenarnya sudah terlalu biasa dan ketinggalan zaman? Mungkin jawabannya tidak untuk saat ini, gitu ya. Untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu. Nah, itu dia kata kuncinya ya. Jadi, walaupun metodenya sudah lama, tapi mungkin belum obsolete, mungkin belum ketinggalan zaman, mungkin masih bisa memenuhi kebutuhan penentuan posisi di banyak aplikasi, termasuk di domain kita. Domain kita itu kan survei pemetaan. Nah, salah satu hal yang paling krusial saat kita melakukan pemetaan itu kan melakukan penentuan posisi untuk titik kontrol. Ya, titik kontrol kita perlu memiliki ketelitian 10 senti kah misalnya, 20 senti kah misalnya. Nah, gimana kalau kita pengen dapat sebuah titik yang kita yakin bisa memiliki ketelitian 5 senti misalnya? Itu metode paling konservatif atau konvensional yang bisa digunakan adalah diferensial GNSS. Pak, metode yang terbaru-terbaru apa contohnya? Ada ya, RTK GNSS sebenarnya tidak terlalu terbaru ya. Sejak saya 2006 itu adalah materi tesis saya di tahun 2006, RTK GNSS. Gitu ya. Sehingga sebenarnya juga bukan baru, lebih baru memang dibandingkan metode statik diferensial. Gitu ya. RTK sendiri sebenarnya ada diferensial. Bedanya apa? Kalau static diferensial itu biasanya dia post processing. Kalau RTK jelas real time. Gitu ya. Yang terbaru Pak, yang paling baru apa? Yang paling baru mungkin real time PPP. Ya, beberapa pabrikan mengembangkan metode real time PPP. Sehingga tanpa perlu terikat ke ke stasiun referensi tertentu, itu bisa teliti seperti itu. Nah, itu baru memang yang termasuk yang terbaru, PPP, khususnya real time PPP. Seberapa bagus itu nanti kita bahas dia di GNS terapan jika kalian mengambil mata kuliah itu. Oke, lalu kita lanjut. Ya, kita tahu ini adalah metode yang konvensional yang dilakukan oleh banyak pengguna GNSS, terutama survei GNSS ya, sehingga ada domain yang lebih spesifik dari GNSS yaitu survei GNSS menggunakan metode GNSS untuk penentuan posisi titik kontrol, untuk pemetaan, untuk stake out dan sebagainya. Oke, nah kemudian dalam konteks diferensial GNSS itu ada terminologi lain yang sering dipakai, namanya relative positioning. Ya sebenarnya sama ketika mungkin adik-adik ya teman-teman membaca eh, buku atau pustaka, kemudian dia menggunakan istilah relative positioning, yaitu kurang lebih samalah dengan differential GPS atau GNSS. Seperti itu ya. Kenapa judulnya relative positioning? Lalu kenapa disebut relatif? Ya karena eh, secara metode ya sebuah titik itu bisa ditentukan koordinatnya dengan teliti jika titik itu ya mengacu kepada titik lain ya, maka posisinya sebenarnya posisi relatif. Beda dengan absolute positioning gitu. Absolute positioning ya dia terhadap dirinya sendiri, makanya disebut sebagai absolute positioning. Relative positioning adalah seperti ini di gambar ini ya ilustrasinya. Nah, contohnya kalau kita berdiri di titik B ya, maka kita ya menentukan posisi kita secara relatif terhadap titik A gitu. Kenapa? Dalam diferensial GNSS kita perlu satu titik lain minimal yang juga mengamat pada waktu yang sama. Lalu kemudian dilakukanlah metode diferensial. Posisi kita pun ditentukan terhadap eh, titik A. Jadi kita harus tahu koordinatnya A ini berapa. Pak, kalau tidak tahu bisa nggak? Bisa. Lalu konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau koordinat A-nya hanya pendekatan, maka sebenarnya pengukuran kita teliti. Tapi kita tidak mengacu ke koordinat yang tepat. Itu. Itu adalah hal yang fundamental dari relative positioning atau differential GPS. Kenapa ada dua terminologi yang berbeda, gitu ya? Oke ya. Jadi bisa dipahami kenapa ada dua terminologi dan relative positioning itu mengacu kemana pengertiannya, diferensial itu mengacu kemana. Diferensial mungkin lebih ke persamaan matematikanya ya karena memang memang diferensial seperti itu. Nah makanya kalau kita baca di keterangannya itulah penentuan posisi ya. Secara redaksional, penentuan posisi menggunakan dua receiver atau lebih ya dengan ya satu receiver itu eh, diletakkan di titik acuan
dan receiver lain diletakkan di titik yang ditentukan posisinya. Sebentar, saya eh, 1 menit sebentar ya, sebentar. Oke, sudah, maaf. Kita lanjut ya. Oke. Nah, saat tadi penentuan posisi menggunakan dua receiver terlebih, kemudian satu receiver diletakkan di titik acuan. Dalam konteks ini yang A, ya, titik yang disebut sebagai titik acuan titik yang A. Lalu receiver lain diletakkan di titik yang akan ditentukan posisinya, yang B ini. Maka disebut sebagai relative positioning. B ditentukan posisinya terhadap A. Walaupun ya menentukan posisinya itu menggunakan satelit, tapi kita tetap menggunakan koordinat diketahui dari titik A. Itu. Pak, misalnya tadi A belum diketahui bisa, tapi itu akan memberi efek bahwa pengukuran kita yang sudah teliti itu pada akhirnya tidak terreferensi ke sebuah nilai yang diketahui. Loh, berarti percuma dong, Pak. Ya, nggak percuma. Logikanya gini, memang untuk menjamin ukuran satu dan yang lainnya itu saling kompatibel, maka ya memang sebenarnya harus saling terikat terus. Bisa beruntun, bisa bersambung-sambung seperti itu. A terhubung ke B, B terhubung ke C, C terhubung ke D, dan seterusnya, sampai Z misalnya, seperti itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, setiap metode itu punya konsekuensi. Tidak ada metode itu yang menjadi obat dari segala masalah. Gitu ya. Nah, kalau diferensial GNSS, konsekuensinya apa? Ya, satu. Nah, ini ada positif, ada negatif ya sebenarnya. Silakan dirasa-rasa sendiri mana yang positif, mana yang negatif. Konsekuensi pertama, diferensial GNSS itu mereduksi efek dari sebagian kesalahan. Nah, dari kata-kata ini pun kita sudah tahu ya, mereduksi efek dari sebagian kesalahan. Tidak semua kesalahan bisa direduksi kok. Nah, coba sekarang saya tak tak tanya. Biasanya kalau online itu pada malas jawab ya. Coba. Oh, oke. Ini kebetulan kok yang muncul namanya kok Najwa. Najwa, kenapa kalimat ini mereduksi efek dari sebagian kesalahan? Contohnya yang tidak tereduksi kesalahannya dari diferensial. Kalau kita pakai diferensial GPS, yang tetap tidak tereduksi kesalahannya, contohnya kesalahan apa? Yang pertemuan minggu berapa tuh? 3 atau 4 tentang bias dan kesalahan. Diferensial GPS tidak bisa digunakan untuk mereduksi kesalahan apa? Contohnya, Najwa, minta tolong coba contohnya. Najwa, are you there? Najwa di sana enggak? Najwa Naura nggak di sana? Oke. Oh, oke. Farhan Najib, Farhan Najib. Wah, ini. Oke, kita coba tanya nih, coba tanya lain-lainnya ya. Ini antara antara ditinggal atau bagaimana ini? Abil, are you there? Bill. Iya, Pak. Oke, terima kasih Bill. Wah, ini nih mantap. Ya, kebanggaan Temanggung. Nah,
Differential GPS dalam konteks ini dia hanya mereduksi efek dari sebagian kesalahan. Contohnya apa yang tidak tereduksi dengan differential GPS? Yang teorinya sudah pernah kita sampaikan sebelumnya. Apa? Boleh buka catatan, boleh, boleh. Ya, Oh kesalahan ya, yang tidak tereduksi oleh differential GPS contohnya apa? sebentar Pak. Yang ada bias dan kesalahan tuh loh. Coba dibuka catatannya, boleh. Multipad Pak. Nah, betul. Multipath itu tidak bisa tereduksi, tidak bisa direduksi oleh differential GPS. Mereduksinya dengan apa, Abil? Eh, Wah, Menggunakan, lupa Pak, saya Pak. Kayaknya menggunakan apa? kelewat catatannya Pak. Menggunakan apa? Oke, Abil lupa. Ada yang bantu Matiani, ingat nggak Matiani? Betul tuh, multipath tidak bisa direduksi pakai differential GPS. Reduksinya pakai apa Matiani? Ingat nggak? Wah, Matiani nggak di sana. Ini yang profile picture-nya bagus nih. Raihan, Raihan, are you there? Biasanya duduk paling depan nih Raihan ini. Ya Pak. Biasanya duduk paling depan. Han, multipath mereduksinya pakai apa di catatanmu? Ingat nggak? Eh, Kalau multipath itu lebih kayak eh, eh, Pakai alatnya apa? Pak, kayak antena Betul, GPS, alatnya. terus Alatnya itu apa lokasi, berarti? Alatnya posisi. itu apa? Ya? Eh, Lebih kayak kita melakukan pengukurannya Pak, kayak posisi tempat pengukurannya, Oke, lokasinya, posisi receivernya. pengukurannya betul. Lalu receivernya yang high grade, apalagi antena? Iya, antena juga bisa Pak. Nah, antena yang anti multipath ada banyak tipe. Salah satunya misalnya Jokering ya. Nah, itu mengingat-ingat kembali apa yang telah kita bahas di minggu sebelumnya. Ya, jadi itu nggak bisa direduksi dengan diferensial GPS nggak bisa. Jadi kalau kalian ngukur daerahnya kok banyak kira-kira gedung tinggi sama seperti yang muncul di backgroundnya Raihan itu kayaknya UI ya. Iya Pak, betul Pak. Oh, ini kok unik ini anak UGM tapi backgroundnya UI ini. Kamu asli Depok atau gimana? Cinta mati saya Pak. Oh, cinta mati ya. Tapi diterimanya di geodesi UGM terus gimana ini? Hmm. Ya, siapa tahu nanti ada rezeki S2 di sana ya. Amin. Amin Pak. Ya, ya sesama sesama kampus yang bagus kita saling mendoakan gitu ya. Oke. Rekan asli mana tapi? Saya Jakarta Pak. Oh, pantas. Oke, oke. Oke. Terima kasih Rehan dan Abil atas apa namanya partisipasinya. Ya. Oke, yang kedua, membuat hasil pengamatan berkorelasi secara matematik. Ya, karena diferensial itu sebenarnya persamaannya menggunakan apa ya di atas beberapa notasi yang mewakili parameter di antara dua lokasi itu. Kok dalam hal ini lokasi A dan lokasi B, sehingga ya karena persamaan matematikanya itu menggunakan parameter yang ada di lokasi A dan lokasi B, maka itu berkorelasi secara matematik. Gitu. Nanti ada konsekuensinya sampai ke belakang di pertemuan minggu 8, 9, 10 itu ada konsekuensi dari karena dia memiliki korelasi matematik, maka harus ada cara untuk meminimalisir atau memitigasi jika kesalahannya itu sifatnya sistematik misalnya ya. Namanya dia berkorelasi secara matematik ya misalnya, atau misalnya bagaimana memastikan kesalahan yang muncul karena efek saling berkorelasinya persamaan itu kemudian bagaimana meminimalisirnya, ada nanti metodenya. Ini jelasin oleh Pak Bilal nanti ya di minggu ke 9 mungkin ya, di jaring GPS misalnya contohnya, oh kalau kita ukur pakai jaring GPS harus ada common baseline-nya. Kalau nggak ada common baseline-nya kita nggak bisa memitigasi kesalahan itu misalnya seperti itu. Oke, sudah itu kemudian yang berikutnya ya mengurangi kuantitas data pengamatan. Ya, diferensial GPS bisa meningkatkan kualitasnya jadi lebih baik penentuan posisinya, tapi sebenarnya mengurangi kuantitas data pengamatan karena bagaimana ya? Gini, gampangnya
lokasi A itu ada 11 satelit, ya. Lokasi B ada 11 satelit juga misalnya. Lokasinya mirip-mirip, tapi lokasinya agak jauh. Misalnya satunya di UGM, satunya di kampus lapangan yang tempat kemah kerja tuh. Nanti kan kalian akhir tahun ke sana tuh kalau nggak ya, bulan Januari ya. Backgroundmu lagi gitu. Nah, bocor Alif ya. Kemudian eh apa jadi lupa saya tadi. Karena jaraknya jauh, A itu misalnya di kampus, B itu di sana Kalibawang, maka walaupun sama-sama dapat 11 satelit, mungkin satelit yang sama di A sama di B itu cuma 8, ya. 3 yang lainnya itu beda, ya. Sisa 3 di B dan di A itu beda semua. Bisa. Ya, misalnya satelit yang terdeteksi di A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Satelit apa PRN-nya satu itu, 1 sampai 11. Tapi di B ya PRN yang terdeteksi itu adalah 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 misalnya seperti itu. Sehingga yang sama itu hanya satelit nomor 4 sampai nomor 11. Itu kenapa bisa mengurangi kuantitas data pengamatan gitu ya. Data pengamatan di A dan di B jauh lebih banyak dibandingkan yang digunakan pada diferensial GPS karena yang bisa dipakai hanya yang simultan dan satelit yang sama. Udah itu. Nah, jadi kok ditanya ini kenapa jangan dihafalin ya, ini dipahami ya. Kenapa sudah seperti itu karena tadi. Pak, kalau misalnya dia eh, jaraknya dekat, baseline-nya pendek, ya, satunya di UGM, satunya di UPN kan dekat itu ya. Ada kalau dari ilustrasi Pak Dedi tadi, apakah datanya itu akan sama antara apa namanya A dan B? Tidak terjadi pengurangan kuantitas data pengamatan? Bisa iya, bisa tidak. Tapi most likely tetap terkurangi kuantitas data pengamatannya. Gitu ya. Kenapa? Gini loh. Jadi ada tetap aja rentang waktunya tidak mungkin sama persis gitu ya, sehingga akhirnya ada yang dipotong. Karena kan yang bisa diolah yang benar-benar sama ya waktunya. Itu. Misalnya di UPN ngamatnya 5 menit lebih awal misalnya. Maka yang 5 menit lebih awal itu nggak bisa dipakai. Akhirnya kan yang di UPN terpotong datanya. Gitu loh. Ya, atau Pak ini kita sudah pakai timer benar-benar kita 1, 2, 3 ukur bareng. Ya, berarti durasi pengamatannya sama persis. Tetap masih mungkin nggak kuantitas data pengamatan itu berkurang? Masih mungkin. Contohnya dari apa? Obstruksi. Ya, ya kan? Nah, contohnya gini, di UPN dekat pohon, lalu obstruksinya banyak. Lalu kemudian satelit yang terdeteksi ya eh, lebih sedikit dibandingkan yang di UGM, yang di Boulevard karena lebih terbuka misalnya. Jadi jaraknya dekat, tapi obstruksi berbeda jauh bisa jadi itu akan mengakibatkan saat didiferensialkan banyak data yang kuantitasnya berkurang. Gitu ya. Oke, itu yang nomor 3. Lalu kemudian yang nomor 4, yaitu meningkatkan level draw atau noise dari pengamatan. Ini sudah kita bahas di minggu biasa dan kesalahan dulu ya. Memang ya, namanya diferensial GNSS, persamaannya itu seperti itu, nanti kita lihat di belakang, maka otomatis noise-nya itu akan naik. Dan itu salah satu kelemahan yang paling utama dari metode diferensial GPS. Oke, next. Mau. Nah, oke, kita mulai di sini. Istilah yang disebut sebagai single difference, terminologi yang disebut sebagai single difference. Ya, kalau kita pahami ininya, apa definisinya itu adalah selisih antara dua one way ranging. Ini istilah dari bukunya Pak Profesor Hasanuddin Abidin ITB. Ya, jadi istilahnya itu seperti itu. Ya, perlu saya jelaskan di sini bahwa yang disebut sebagai ranging atau one way ranging itu adalah mengacu kepada pseudo ranging atau phase ranging. Nah, gitu ya. Kenapa disebut sebagai one way ranging? Ya kan rangingnya kan satu ini aja, satu arah saja dari satelit ke receiver. Kalau TS itu kan two way ranging. Iya kan? Karena jaraknya dibagi dua, karena jarak yang terukur itu sebenarnya adalah jarak saat sinyal keluar dari TS ya sampai dengan reflektor lalu kembali lagi ke TS sehingga sebenarnya itu two way ranging gitu.
ini ada dua jarak di situ. Kalau ini satu jarak saja dan pasif sifatnya ya. Karena pengukuran jarak baik pseudo ranging maupun phase ranging itu menggunakan sinyal yang dipancarkan oleh satelit dan diterima oleh receiver. Itulah disebut sebagai one way ranging. Mau pseudo ranging, phase ranging sama saja. Nah, single difference itu selisih antara dua one way ranging. Ya, jadi bisa kalau di gambar ini kita bisa lihat ada yang warna biru, ada yang warna kuning, ada yang warna merah. Warna hanya untuk memberikan apa ya, bantuan visual supaya teman-teman mudah memahami. Ya, intinya yang warna biru itu adalah single difference antar pengamat, kita singkat SDAP. Ya, single difference ini itu digunakan untuk mengeliminir bias waktu satelit dan mereduksi kesalahan orbit. Ya, kenapa bisa begitu? Ya, karena satelit yang sama diamat oleh dua receiver yang berbeda, yang beda lokasinya di B dan di A. Maka yang dikoreksi adalah satelitnya. Gitu. Prinsipnya seperti itu. Ya. Jadi kalau ada pengukuran lebih di sisi yang lain, maka yang sisi lain itu yang bisa ngoreksi si satelitnya. Sama seperti kita mau kemarin bicara tentang broadcast ephemeris dan precis ephemeris. Kenapa precis ephemeris bisa lebih teliti dibanding broadcast ephemeris? Ya karena precis ephemeris itu dibangun, ya koordinat telitinya itu disusun dari hasil pengamatan 500 station yang berbeda yang tersebar di seluruh dunia. Seperti itu. Ya, single difference antar pengamat itu digunanya untuk mengoreksi yang ada di satelit. Nah, kesalahannya apa? Ingat, kesalahannya adalah bias waktu satelit, ya, dan kesalahan orbit. Gitu. Itu single difference antar pengamat. Yang pertama, yang biru ya, ini, Nah, ini. Oke. Lalu kemudian yang berikutnya adalah single difference antar satelit. Nah, baik kita di A maupun di B, kita tuh bisa mengamat dua satelit yang berbeda. Kalau di dalam ilustrasi ini kebetulan itu yang diilustrasikan yang A. Bukan berarti kepada titik B tidak ada single difference antar satelit ya. Ya karena ilustrasinya kan tidak mungkin dilakukan begitu banyak, nanti warnanya campur gitu ya. Ini kan visualisasi yang agak susah gitu ya. Jadi gampangnya kalau saya ambil garis yang ini SDAS bukan Pak? Iya. Single difference antar satelit dari lokasi B ke lokasi ke satelit nomor 1 dan satelit nomor 2. Ya. Tapi kok digambar ini untuk mempermudah karena SDAP-nya single difference antar pengamatnya sudah dipakai yang ini ya. Satelit nomor 1 diamat oleh receiver A dan receiver B, maka untuk mempermudah ilustrasinya kita buat di sini ya. Single difference antar satelitnya itu diamat oleh A. Satelit yang diamat ada dua, yaitu satelit nomor 1 dan satelit nomor 2. Ya. Nah, kalau pakai logika yang tadi, maka yang dikoreksi adalah pengamatnya. Ya. Single difference antar satelit ya digunakan untuk mengeliminir bias waktu receiver. Kalimatnya mirip seperti atasnya ya. Bedanya tidak ada reduksi kesalahan orbit pengamat karena pengamat tidak mengorbit gitu ya. Pengamat kan dia diam di situ gitu. Oke. Kemudian yang terakhir ya untuk single difference antar untuk single difference ya antara adalah single difference antar epoch ya. Dari pengamat yang sama, contohnya di titik A, kita mengamat satelit nomor 2 dari epoch 1 ke epoch berikutnya. Ini yang kalau kita pakai analogi data course, maka ini ya per 30 detikan itu. Kan course kita per 30 detikan ya. Sehingga satellite vehicle number 2 T1 di sini detik ke 0, di detik ke 30 dan seterusnya detik ke 0, detik ke 30 dan seterusnya. Gitu ya. Karena kalau sampling 30 detik seperti itu. Itu single difference antar epoch. Kalau sampling rate-nya 15 detik yang menyesuaikan. Gitu ya. Sampling 1 detik yang menyesuaikan sama. Nah, gunanya single difference antar epoch itu untuk apa? Digunakan untuk mengeliminir ambiguitas fase dengan catatan tidak terjadi cycle slips. Nah, cycle slip apa? Diingat lagi, kesalahan cycle slip itu apa? Ketidakkontinuan tracking sinyal karena misalnya lemahnya satu daya, ya, obstruksi dan sebagainya di bab yang sudah kita diskusikan sebelumnya tentang bias dan kesalahan. Gitu ya. Oke, next. Nah, tadi single difference, sekarang double difference. Ya.
Double difference apa? Double difference itu ya selisih antara dua single difference. Kalau single difference adalah selisih antara dua one way ranging, kalau double difference adalah selisih antara dua single difference. Maka dalam memahami kalimat ini, maka single difference dibuat duluan. Ya, pertama mengukur jaraknya pakai phase ranging, pseudo ranging, phase ranging ya. Kemudian dapat jarak-jaraknya ke satelit, kemudian dibentuk persamaan single difference yang merupakan selisih antara dua one way ranging. Berarti ada banyak sekali itu kalau gambarnya dari waktu ke waktu saja ada banyak. Satelitnya juga kombinasinya ada banyak. Pengamatnya mungkin cuma dua ya. Kemudian dari hasil single difference yang banyak itu masih bisa saling diselisihkan juga. Itu disebut sebagai double difference. Ya. Nah, double difference itu ada beberapa ya. Yang pertama double difference pengamat satelit seperti di gambar ini ya. Jadi ada dua segitiga tarian ya, bahwa ya satelit nomor satu itu diamat oleh receiver A dan receiver B, sementara ya receiver B itu satelit nomor 2 itu juga diamat oleh receiver di A dan receiver di B. Ya, gambarnya seperti itu. Ini double difference pengamat satelit. Ya. Nah, double difference pengamat satelit itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengeliminir bias waktu receiver dan satelit. Bisa juga untuk mereduksi kesalahan orbit, ya, mereduksi kesalahan ionosfer, ya, mereduksi kesalahan troposfer, dengan catatan jika kondisi meteorologis hampir sama, ya. Makanya kalau satu hujan, lainnya hujan itu lebih mudah. Satunya hujan, satunya panas terik akan lebih susah. Walaupun saat sudah sampai di metode double difference, karena tadi urut ya, one way ranging, single difference, double difference. Proses pengolahan datanya. Ya. Ini adalah metode yang paling umum digunakan, sehingga software-software yang kita gunakan termasuk GeoGenius yang sudah kalian pakai, ya, itu dia pakai double difference. Itu bahkan ketika praktikum yang kemarin yang diferensial ya, pakai data yang ada beberapa perbedaan panjang baseline ya, itu sudah pakai double difference. Ya. Kalau ada yang dan tadi ada yang report warnanya merah baseline-nya, nanti silakan diskusi dengan asisten, nanti recheck apakah data tahun lalu juga sama. Jika iya, nanti saya cek data di saya. Tapi silakan komunikasi dulu dengan Mbak Ihda 2021 dan kawan-kawan ya, ada 4 asistennya kelas A2, kelas B2. Silakan diskusi dulu ya. Oke ya. Kemudian ada juga ya double difference ya yang selisih antara double difference yang disebut sebagai double difference pengamat epoch ya. Gambarnya beda ya. Kalau ini seperti ini ya, dua receiver di A dan B ya, persamaannya itu dibentuk seperti ini ya. Dua receiver A dan B mengamat dua satelit yang berbeda ya. Nah, ini namanya double difference pengamat satelit. Kalau ini double difference pengamat epoch. Beda ya, jelas ya. Dua receiver yang berbeda di dua lokasi yang berbeda mengamat satu receiver yang sama pada epoch yang berbeda-beda. Nah, contohnya di sini adalah satelit nomor 1 ya, diamat terus-menerus sesuai dengan epochnya, epoch pertama, epoch kedua, ketiga, dan seterusnya tergantung sampling rate-nya. Itu persamaan matematikanya disebut sebagai double difference pengamat epoch. Ya, metode ini ya itu kita bisa gunakan untuk mengeliminasi bias waktu satelit, bisa juga untuk mengeliminasi ambiguitas fase ya dengan catatan tidak terjadi cycle slip antara kedua epoch. Kalau ada cycle slip gimana? Ya direduksi dulu cycle slipnya gitu. Cycle slip nanti pakai apa? Pakai triple difference gitu. Nah, makanya biasanya double difference ini diterapkanlah dulu double difference yang tadi, yang double difference satelit pengamat ya. Lalu kemudian didapatkan pendekatan nilainya gitu ya. Disebut dalam beberapa software sebagai double difference float solution ya, bersama nilai-nilai
itu digunakan untuk sebagai input untuk triple difference. Triple difference dilakukan duluan untuk berusaha merecover seluruh kesalahan cycle slip yang terjadi jika ada tidak continuous sinyal, ya. Nah, setelah cycle slipnya bisa diminimalisir, syukur benar-benar hilang, baru kemudian dilakukan double difference lagi, yaitu double difference pengamat epoch, seperti itu ya. Ya, sehingga tadi bisa sempurna, ya, dieliminasi kesalahan ambiguitas fasenya karena cycle slipnya sudah terkoreksi. Ya. Bisa juga untuk menuju kesalahan orbit, reduksi kesalahan ionosfer, troposfer, sama syaratnya jika kondisi meteorologisnya hampir sama. Ya. Bisa juga digunakan untuk mengedit cycle slip tadi yang saya sebutkan sebelumnya. Oke. Oke, ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah double difference satelit epoch, ya. Nah, double difference satelit epoch tuh seperti di gambar ini agak rumit sedikit dia. Satu pengamat yang sama, ya ini kan beda ya. Kalau yang lainnya kan dua pengamat. Ini dia persamaan matematikanya dari satu pengamat saja, ya. Tapi ya persamaannya dibentuk dengan mengamat satelit-satelit yang berbeda pada epoch-epoch yang berbeda. Kalau di gambar ini contohnya dari pengamat A, mengamat dua satelit, yaitu satelit nomor 1 dan satelit nomor 2, persamaannya dibangun pada epoch yang berbeda-beda. Satelit nomor 1 itu epoch nomor pertama dan epoch kedua, begitu juga untuk satelit nomor 2, epoch pertama dan epoch kedua. Ya. Nah, walaupun secara metode ini bisa digambarkan seperti ini, bisa dijelaskan, tapi sebenarnya metode ini cukup jarang digunakan ya. Karena hasilnya itu perhitungannya akan lebih lama, ya, dan seringnya tidak lebih optimal dibandingkan penerapan dua double difference berulang antara double difference satelit dan double difference epoch, ya, dari double difference pengamat satelit dan double difference pengamat epoch, ya, ini jarang digunakan, gitu, ya. Sebentar, 1 menit lagi, sebentar. Oke, kita lanjut, ya. Nah, jadi sampai sini ya, metode ini jarang digunakan. Kemudian yang berikutnya triple difference tadi, yang sering digunakan setelah double difference pengamat satelit mendapatkan pendekatan dari nilai baseline-nya panjangnya berapa, kemudian itu akan berakhir dengan koordinatnya berapa. Jadi sebenarnya baik single difference, double difference, single difference ada berbagai metode, double difference ada banyak metode. Itu semuanya sebenarnya dapatnya adalah panjang baseline-nya. Makanya kalau mungkin ke teman-teman bertanya-tanya kenapa ada tulisan SAB itu dari sejak di sini relative positioning itu sebenarnya ya metode diferensial itu adalah menentukan itu loh panjang baseline antara dua eh, receiver yang berbeda ya SAB itu loh ini ya sebenarnya nyari ini sebenarnya yang dicari itu ini panjang ini berapa ya kenapa saya menegaskan itu karena single difference ya dapat ini ya double difference ya dapat ini. Jadi memperbaiki ini terus. Ya, nilai awalnya single difference berapa, double difference pengamat satelit, ya berapa,
itu baru pendekatan lebih 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 teliti lagi ya. Kemudian cycle slip masih ada, Mas. Koreksi dulu cycle slip sebenarnya ini ya. Setelah cycle slip dikoreksi baru kemudian double difference yang ini ya, pengamat epoch itu. Yang ini jarang diterapkan. Sebenarnya prosesnya seperti itu. Ya termasuk juga implementasinya di DSE ini, double difference satellite epoch ini agak susah karena kita bisa lihat ya, eh, yang lainnya itu modelnya sama. Sebenarnya fokus menghitung SAB ini berapa, gitu ya. Sementara yang ini tidak, yang ini. Nah, sebenarnya dari sini kita bisa melihat apa ya namanya, skematik ya dari eh, masing-masing ini, masing-masing tahapan ya. Kita bisa lihat ya di sini contohnya gambarnya ya, ada dua receiver mengamat satelit A dan satelit B ya. Kemudian satelit A ada epoch pertama, ada epoch kedua, satelit B ada epoch pertama, ada epoch kedua. Ini baru ilustrasi kalau satelitnya dua ya. Kalau satelitnya 10 ya banyak banget gitu. Untuk mempermudah makanya dua satelit saja dengan dua epoch yang berbeda. Ada dua receiver, receiver DR dan receiver Q ya. Nah, yang disebut sebagai ini one way ranging itu ya ini masing-masing ini one way ranging ya, jaraknya berapa, ini one way ranging, one way ranging, one way ranging ya, makanya disebut sebagai carrier bit phase range. Kalau di gambar ini karena disebut sebagai carrier bit phase range maka ini phase ranging ya, ya di sini phase ranging. Pak, biasanya kalau nggak phase ranging bisa nggak pakai prosedur ranging? Ya bisa aja, cuman kalau pakai prosedur ranging ya eman-eman sih. Kenapa? Ya wong diferensial GPS itu intinya untuk sampai sentimeter, tapi kalau teman-teman pakai prosedur ranging yang memang tidak mungkin sampai ke sentimeter, percuma gitu. Artinya apa? Sama-sama bisa diferensialkan data pakai kode dan pakai fase. Kan kalau prosedur ranging pakai kode ya, phase ranging pakai phase-nya ya, pakai gelombang pembawanya. Sama-sama bisa didiferensialkan, tapi yang satunya benar-benar bisa sentimeter atau bahkan milimeter, sementara yang prosedur ranging itu ya tetap paling mentok-mentok ya 1 meter lah. Kalau bisa bagus banget hasilnya itu tetap desimeter, dan nggak mungkin desimeter yang kecil, pasti ya paling nggak setengah meteran lah, mungkin gitu gampangnya. Ya, oke. Nah, kita bisa lihat di skematik ini ya, dari seluruh gambar ini kita bisa di sini ya. Ini phase ranging yang satelit A epoch pertama, maka ini phase ranging ke satelit A ya, epoch pertama ya, ya. Ini ini adalah ini ya, bacanya ya, phase ranging dari satelit A dari receiver Q ya pada epoch pertama. Sementara yang ini adalah phase ranging ya dari satelit A pada epoch pertama oleh receiver R ini ya. Ini pada epoch pertama ya. Ingat epoch pertama, epoch kedua. Nah, epoch pertama itu yang lainnya yang ini. Kalau dua satelit ini ya sama ini ya. Maka ini ada ini ya, phase ranging satelit B ya dari receiver Q pada epoch pertama. Ini adalah phase ranging dari satelit B dari receiver R pada epoch pertama. Jadi ini dan ini itu ada di sini. Hasil phase ranging jarak terhadap satelit pada epoch pertama. Kemudian pada epoch kedua ya itu sebenarnya ya ini yang warna biru-biru ini ya. Epoch kedua, sorry bukan yang ini. Epoch kedua itu yang ini, sorry bukan yang biru semua ya. Ini ya. Ini contohnya di sini ya. Phase ranging ya. Eh Phase ranging dari ini contohnya ini. Oke, ini ada kayaknya ada salah tulis ya. Ada satu tulis kayaknya nih ya. Ini kok B semua. Ini kan AA, BB, ini BB, BB. Ini salah tulis ya ini. Yang atasnya harusnya A ini. Ya, yang atas harusnya A ya. Silakan yang nyatet dicatat dengan benar. Yang atas harusnya PA ya. Phase ranging ke satelit A pada epoch kedua yang ini. Ya. Jadi ini salah ya.
PAT kedua, ya. Kemudian ada dari satelit, dari receiver key, lalu kemudian ini, ya, base ranging dari satelit A, dari receiver key pada epoch kedua, lalu kemudian yang ini benar nih, base ranging dari satelit B, ya, pada epoch kedua, dari receiver key, kemudian ini base ranging dari epoch kedua, ya, dari satelit, dari receiver R. Jadi yang salah ini salah ya, ini A ya, dua ini A ya. Jangan salah. Silakan diperbaiki kalau misalnya teman-teman mencatat, atau kalau nanti saya kasih slide-nya diperbaiki ya. Nanti saya keterangan aja di sini ini salah ketik. Soalnya ini gambar ya. Saya ambil dari internet. Ini salah ini persamaannya. Ya, kemudian ini adalah carrier bit base range atau base ranging semuanya. Ya, kemudian dari situ kita bisa meminimalisir kesalahan satelit ya dari masing-masing satelit ini. Ya, jadi proses 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 mengurangkan ini ya, proses mengurangkan dua pengamatan ya, yang satunya dari Ki, satunya dari R pada epoch yang tertentu dari satu satelit itu mengcancel seluruh kesalahan satelit aja semua. Ini masing-masing itu. Jadi ini dikurangi ini ya, ini kan ini ya, ini kurangi ini kan jadi ini. Seret. Ingat penjumlahan dan pengurangan vektor ini dikurangi ini jadi ini. Semuanya kan menghasilkan hal yang sama ya. Jadi gampangnya itu ada berapa tuh? Ada satu, dua, tiga, empat panjang baseline yang berbeda. Baru dari gambaran ini, bayangkan kalau satelitnya ada 10, epochnya ada, kita epochnya 30 menit, 30 detiknya ngamatnya sejam. Ya, maka itu kita punya 120 kali jumlah satelitnya. Ya, jumlah satelitnya ada 10, 120 kali 10, 1.200 persamaan seperti ini. Ya. Nah, itu yang dilakukan oleh software, dia melakukan diferensialnya. Ya. Misalnya contohnya, jadi berapa jumlah data yang di handling oleh software itu kira-kira seperti itu gambarannya. Pada tahap pertama, single difference itu hanya mengcancel kesalahan satelit saja sebenarnya secara umum. Dia mengcancel artinya meminimalisir ya. Satellite clock error cancel itu berarti meminimalisir ini. Single difference. Lalu kemudian didapatkan ini. Ya. Ya. Sebenarnya, nah ini juga apa ya? Kalau dalam menuliskan ini saya yang ngambil dari internet, saya yang mengkritisi kontennya juga nih, nggak apa ya. Sebenarnya ya, ya bolehlah ini menggunakan notasi seperti ini PAT1 ya. Ya, tapi sebenarnya intinya ini ya, kita tahu bahwa kan kita ngukur pseudorrange ya, ngukur pseudorrange itu ya nggak mungkin kita kemudian ini jaraknya itu jadi satu gitu. Dari jarak rata-rata dari A, Q dan R sekian gitu. Kalian mikirnya jangan gitu ya. Ini hanya notasi saja. Tapi sebenarnya ya diferensial ini itu didapatkan ini panjang baseline pertama ini. Ya, dari ini dan dari ini yang sama-sama dash line titik-titik didapatkan panjang baseline kedua. Dari yang ini dapat baseline yang ketiga. Dari yang tidak putus-putus yang warna biru dapat juga baseline yang keempat. Jadi sebenarnya dapat 4 baseline untuk single difference dengan dua pengamat dan dua satelit dan dua epoch. Itu dapat 4 panjang baseline berbeda. Gitu. Ya. Oke. Lalu bagaimana? Ya biasalah penyelesaiannya tetap pakai optimasi, pakai pakai hitung perataan gitu. Oke. Kemudian setelah itu kita ingat tadi teori double difference itu adalah selisih antara dua single difference ya. Bayangkan pada epoch yang pertama sama nih ya, epoch pertama ya, ini ya dan ini ya. Sama mana yang sama ini, sorry, mana sih sama-sama epoch pertama berarti sorry ya. Oh ini dikurang ini, sorry ya. Nah, ini dikurang ini, maka dapat double difference. Ya.
dapat refinement atau penghalusan atau penyempurnaan dari panjang baseline dari Q dan R, ya, dari mengurangkan ini kan ini dapat baseline ya, ini dapat baseline. Nah, ada dua baseline berbeda, ya. Berapa sih sebenarnya panjang baseline menurut dua panjang baseline yang berbeda itu? Nah, itu double difference yang dari epoch pertama. Yang dari epoch kedua juga dapat satu panjang baseline dari pengurangan yang ini, yang tidak putus-putus ini. Ini dikurang ini, maka dapat satu panjang baseline di sini. Ya. Nah, kemudian didapatkan dua panjang baseline. Nah, makanya saya bilang, ya, sebenarnya ya ini tuh hanya pendekatan saja. Ya, nilainya ini dapat nilai pendekatan baseline QR itu berapa? Itu digunakan kemudian untuk menghitung triple difference. Ya, triple difference itu berarti ini hasil double difference ini dikurangi double difference ini. Kemudian ketemulah panjang baseline menurut triple difference itu berapa. But, nah ini yang jangan sampai salah ya. This is not the end. This is not the final destination. Ya, tujuan akhirnya bukan triple difference. Triple difference itu hanya digunakan untuk mengeliminir kesalahan karena cycle slip. Ya. Setelah cycle slip ini berhasil dieliminasi, atau mungkin kalau pakai bahasa software, kalau pakai GeoGenius itu recovered, gitu ya. Misalnya cycle slip recovered itu oleh triple difference. Ada kemungkinan tidak recover nggak Pak? Ada. Memang susah nyari sambungan sinyalnya, tidak continue, maka itu unrecover. Ya, kalau unrecover ya sudah. Pilihannya nanti gimana? Pilihannya kalian boleh mengeksklut, tandai saja. Biasanya software punya 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 cara untuk data dari satelit sekian, epoch kesekian nggak saya pakai gitu. Itu bisa. Ada penandanya. Namanya fencing biasanya ya, atau data selecting gitu ya, dan sebagainya. Beda software, beda istilah, ya, dan seterusnya bisa, ya. Jadi kalau triple difference tidak recover, cycle slipnya bagaimana? Ya sudah, tinggal di execute secara manual saja. Atau mungkin beberapa software terbaru bisa sudah ada menu yang tidak recover, tidak dipakai gitu, mungkin ada, gitu ya. Oke. Nah, setelah triple difference dapat hasilnya recovered atau unrecovered, kemudian dihitunglah lagi double difference kedua yang merupakan double difference. Jadi ini ya, dihitung ulang. Jadi semacam iterasi sebenarnya. Ngitung apa ya? Ngitung pendekatannya berapa, lalu dilakukan triple difference, lalu dihitung lagi untuk mendapatkan finalnya berapa. Sehingga kita ketahui contohnya bagus sekali menurut software GeoGenius itu, ya, dia bagus sekali solusinya, ya. Diberikanlah tahapannya, makanya kenapa masih sampai detik ini tuh praktikum masih pakai GeoGenius, karena dia ngasih dari awal ya, base rangingnya berapa, ya, kemudian single difference-nya berapa, ya, kemudian double difference float baseline komponennya berapa, lalu triple difference, lalu kemudian double difference fix baseline-nya berapa. Maka sebenarnya solusi terakhirnya adalah double difference fix baseline. Ya. Karena namanya double difference fix baseline, ya, maka harus diingat-ingat dulu ya. Pada metode differential GPS untuk panjang baseline di bawah 50 km itu wajib fixed solusinya. Pak, kalau float gimana? Float ya nggak bisa dipakai. Gimana caranya dia fix? Sebenarnya artinya float dan fix itu apa sih, Pak? Saya sudah bilang dari awal logikanya. Kalau float berarti ada yang nilai integer yang tidak sempurna diselesaikan. Namanya juga ambiguity resolution ya. Ada kesalahan pembulatan ke atas atau ke bawah. Gampangnya seperti itu. Sehingga kita bisa kehilangan satu gelombang nih. Kalau kita salah apa ya? Salah salah apa mengintegerkan itu apa? Ya mengambil genapnya ya menjadi sebenarnya 11 atau 12 cycles. Ada 12 gelombang atau ada 11 gelombang. Kalau kita 11, berarti yang benar 12 berarti kita kehilangan satu panjang gelombang dong. Kita kehilangan 19 cm atau 20 cm. Gitu. Makanya harus panjang baseline di bawah 50 km itu baseline-nya harus fix, nggak boleh float. Pak, boleh nggak kalau panjang baseline-nya lebih dari 50 km float aja?
memang justru malah dibiarkan float. Kalian bisa cek nanti ya, kalau kalian skripsi ngolah pakai Gemit, ya, ngolah pakai Bernis, dua software yang paling paling populer dan paling reliable untuk penentuan posisi diferensial GNSS sampai dengan milimeter ketelitiannya itu ya. Itu malah panjang baseline-nya biasanya dibiarkan float. Kenapa? Ya karena pengolahannya untuk panjang baseline 100 kilo, 200 kilo, 1000 kilo dan sebagainya. Memang dibiarkan float. Seperti itu. Tapi di bawah 50 km wajib AIN harus fix. Dah gitu. Itu pertama ya. Nah, yang berikutnya ya, pada double difference biasanya software memberi beberapa solusi. Ada opsi-opsinya nih, contohnya di GeoGenesis ini ada solusi dari L1-nya, ada solusi dari L2, LW, LN, dan LC. L1 berarti hanya pakai data L1-nya saja, L2 juga pakai data L2-nya saja, LW itu adalah wide lane, ya, kombinasi linear wide lane, ya. Ya. Sementara LN adalah narrow lane, ya. Wide lane itu L1 dikurangi L2, narrow lane itu L1 ditambah L2, sementara LC adalah ionosphere free. Ya. Nah, nanti silakan cek ya di beberapa buku eh, handbook GPS. Bisa saja solusinya bagus di L1-nya, bisa bagus di L2-nya, bisa bagus yang LW-nya, LN atau LC, tergantung kondisinya. Ini bisa sangat kompleks permasalahannya. Ya, kalian bisa memilih juga. Tapi kalau software biasanya milih gampangnya cari SX, SY, SZ yang paling kecil aja lah udah gitu. Itu solusi terbaiknya. Kita bisa lihat di sini ya, kalau ada L1 ya, SX-nya sekian, ini 0,7, 1,6, 0,5, maka kita bisa lihat 15,9 ini adalah solusi terbaiknya dari L1. Ya. Nah, kemudian kita bisa lihat nih, DX-nya berapa nih? Tuh, minus sekitar 7, ya. Sekitar 7,6 kilo. DY-nya 1,6 kilo. DZ-nya mah cuma sedikit ya, kayaknya maklum. Ya, DZ-nya cuma sekitar, di sini cuma 62 meter saja. Contohnya. Ini tergantung nih posisinya di mana ya. Gitu. Contohnya seperti itu. Ini contohnya ya. Maka ini kan paling kalau di resultan kan X, Y, dan Z-nya resultannya mungkin cuma 7,7, 7,8 kilometer. Dekat ya, relatif dekat 7 kilometer itu dari kampus ke Jakal KM 10. Dekat itu. Nah, maka kenapa di situ solusinya dari L1 saja. Misalnya, salah satunya. Kenapa? Ya nggak perlu kombinasi linear. Satelit yang diamat mungkin masih sama. Ya, kalau kondisinya sama-sama terbuka, satelitnya juga mirip, itu pasti akan milih solusi L1. Ya. Solusi L2 jarang diambil dari solusi L2. Kenapa? Solusi L2 itu hanya untuk kombinasi linear aja supaya kita bisa dapat LW, LN, dan LC. Gitu. Jarang banget ya, sejauh saya ngolah udah bertahun-tahun, L, L2 itu solusinya lebih baik dibandingkan L1 atau LW, LN, dan LC. Pilihannya adalah L1 atau LW atau LN atau LC. L2 itu hanya digunakan untuk membentuk persamaan LW, LN, dan LC. Gitu. Ya, nanti kalian ngolah pakai Gemit pun akan ada solusi dari wide lane, solusi dari narrow lane, itu semuanya ada solusinya. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini keterangan lebih lanjutnya, nanti kalau yang mau skripsi GPS terutama misalnya, atau yang ambil secara statik GPS, jaring statik GPS, ya RTK, ya walaupun RTK ini persamaannya agak beda sih sebenarnya ya. Terus kemudian ngolah pakai Gemit, itu kalian tolong slide ini dipahami betul ya. Jadi kalau di kompre, di ujian kompre kalian paham. Ionosphere free combination itu menghilangkan kesalahan ionosfer ya sampai dengan 99,9% ya, yang bergantung kepada inverse square dari frekuensi. Ingat ya, pakai frekuensi ya. Sangat bergantung pada frekuensinya. Ini solusi LC ya, rumusnya itu. Gitu ya. Sementara wide lane ya wide laning combination ya, itu adalah kombinasi ya yang eh, somehow ya ini apa namanya
wavelength-nya itu lebar dengan mengurangkan persamaannya itu jadi wavelength-nya lebar. Ya, ini biasanya berguna untuk kita mitigasi cycle slip, ya, juga membantu proses ambiguitas fase. Ya, nah persamaannya yang ini, wide laning LW. LN apa LN? LN adalah narrow lane. Kebalikannya dari wide lane, ya dia adalah wide apa namanya wavelength-nya sempit, narrow, ya. Persamaannya justru malah ditambahkan di sini plus, di sini minus ya, di sini plus seperti itu. Ya. Nah, ini gunanya untuk apa? Ini biasanya digunakan untuk ya mencari solusi pada kasus-kasus di mana pengamatan kita itu eh, bermasalah dengan noise. Nah, gitu. Gitu ya, kira-kira. Nah, nanti kalau dikasih pertanyaan kenapa solusinya bisa LW? Berarti karena di data saya itu seperti ini gitu. Silakan baca keterangan ini. Kenapa solusinya LN? Oh, data saya seperti ini. Kenapa solusinya L1? Ya, tadi. Ya. Oh, mungkin dia sangat dekat, kondisi atmosfer hampir sama, jaraknya berdekatan, sehingga solusi L1 saja cukup, tidak perlu kombinasi linier. Gitu. Jaraknya dekat, tapi obstruksinya yang satu banyak, sehingga tidak banyak satelit yang sama, sehingga perlu kombinasi linier dari L1 dan L2. Solusinya bisa pakai wide laning atau narrow laning misalnya, gitu, dan seterusnya. Atau pakai ionosphere free jika memang kesalahan terbesarnya ada di ionosphere. Ya, namanya juga ionosphere free ya. Ya, berarti kalau dia ionosphere free, maka kesalahan terbesarnya ada di ionospheric. By the way, ngomong-ngomong, seperti yang saya sering omongkan, hari ini ada tanggal 22 September, ini adalah hari equinox. Maka kalau kalian merasa lebih hangat, lebih panas, sumuk, ya ini adalah hari equinox ya. Di Jepang biasanya equinox itu libur, tapi kebetulan ini hari Minggu, jadi ya nggak masalah gitu ya. Tapi kalau nggak hari Minggu, di Jepang itu autumn equinox itu libur di Jepang. Jadi orang yang ke sekolah ke Jepang bisa ngerasain hari autumn equinox itu libur. Tanggal 22 September itu libur di Jepang. Gitu ya. Nah, masih ngomongin soal equinox, karena urutan dengan ionosfer. Ionosfer sedang mengkilap sekali. Maka kalau kalian ngamat di hari-hari ini, mungkin kesalahan ionosfernya besar. Dan tidak hanya hari ini ya. Artinya apa? Kalian coba gunakan pengalaman kalian di pengantar geodesi, pengantar apa tuh geofisika dan astronomi ya, ya geosat juga mungkin ya. Saat ini equinox tanggal 22 September itu berarti pada hari ini itu satelit berada tepat di atas ekuator, belum tepat di atas Jogja. Gitu. Tepat di atas Jogjanya masih berapa hari lagi? Gitu. Jadi sumuknya masih seminggu ke depan ya. Jadi kita akan merasakan hari yang cukup panas selama seminggu ke depan atau mungkin bahkan 2 minggu ke depan. Setelah itu mungkin mulai kembali ke apa ya suhu-suhu yang normal-normal lah gitu. Kira-kira seperti itu ya. Ini kaitannya dengan ionosphere free tadi. Kenapa saya bahas tentang equinox? Ya, oke. Itu saja pertemuan kali ini ya. Tentunya kalau ada pertanyaan saya persilahkan ya. Akan saya bahas lebih lanjut. Jika tidak, ya kita cukupkan. Ya, kira seperti itu. Monggo ada pertanyaan saya persilahkan. Siapa yang mau nanya? Permisi Pak, izin bertanya Pak. Siap, Rahmat ya, Fadilah Gumelar. Gimana, Rahmat? Panggilannya apa? Rahmat, Fadilah atau Gumelar? Agung Pak. Oh, Agum. Oke. Oke, gimana Agum? Jadi kan tadi sempat disinggung pemilihan solusi terbaik itu dipilih dari RMS-nya yang paling kecil Pak. Yes. Nah, sedangkan pas di data Pak GNSS itu terdapat baseline yang mana yang dipilih itu bukan RMS yang paling kecil, bahkan Oh ya? RMS. Iya Pak. Oh, Bahkan oke. bahkan solusi yang dipilih itu RMS-nya itu nomor 2 paling jelek. Oke. Data kemarin? Iya Pak. Wah, menarik ini. Menarik. Itu dari BM1 ke BM berapa? BM1 ke BM13 sama BM1 ke BM14 Pak. Sudah dicoba diperbandingkan, Gum, bedanya berapa?
beda apanya itu? Beda panjang baseline-nya, beda koordinatnya di ujungnya, itu kan artinya kan posisi BM14 atau BM12 akan didefinisikan dari BM1 ya, gitu kan? Sudah pernah dicek belum bedanya berapa antara solusi misalnya L1-nya dibandingkan dengan LW misalnya gitu. Sudah. Jelaskan aja. Oke. Jadi kalau ada case seperti ini menarik ini malah. Artinya please give us your thought on this ya. Gimana? Kenapa kok bisa seperti itu gitu. Kalian mungkin bisa bandingkan contohnya itu loh yang pakai bisa pakai ini loh, yang ini. Bisa bandingkan tapi biasanya kalau pakai Google News paling nyebelinnya itu adalah saat kita coba panggil datanya misalnya ya. Lalu kemudian misalnya ini kita fixkan, kita proses gitu ya. Lalu kemudian kita gitu kan scan, kok scan, sorry, edit graphic, edit data graphical. Nah ini biasanya nih kalau kita langsung giniin, wah kan. Kalau kalian nemuin seperti ini, kalian bisa giniin ya. Nah ignore aja dulu, lalu kemudian giniin, matikan ini ya. Bisa dia itu cuman karena sebentar ya. Jadi kalau kalian sebenarnya kalau bisa mendisable seluruh apa, jadi itu cuma masalah ini loh, residualnya berbeda jauh antara si siapa GPS dan itu. Sehingga kalau kita berhasil mengurangi ini semua, sebenarnya nggak usah pakai apa namanya GLONASS-nya, dia muncul nanti gambarnya. Ini hanya masalah karena beda jauh, jadi dia nggak mampu menampilkan. Mungkin nggak lupa ngasih batasan angkanya sehingga kayak unlimited gitu, Stack Overflow gitu. Fadil sudah coba ini, sudah coba cek ininya, apa namanya? Nah, kan kalau kita sudah kita matikan semua GLONASS-nya kan langsung muncul ya ininya. Contohnya seperti ini. Hanya masalah ini loh beda, karena beda cycle-nya beda jauh, jadi dia nggak mampu menampilkan. Agum sudah coba ini di eh, apa QC. Belum, Mbak. Kasusnya itu yang dipilih apa, yang lebih kecil RMS-nya apa? Yang lebih kecil, yang paling kecil itu tadi saya lihat yang LC, Pak. LC ya, tapi dia milihnya LW. LW White Lane. Oke. Nah, Terus ini ya, menarik nih. Bisa jadi. Nah, tadi kalau kalau gampangnya gini, kalau masih belum yakin, Rahmat bisa menyusun kalimatnya seperti ini. Apa paling kecil adalah apa tadi? LC, LC, Pak. LC tapi dipilih LW, berarti bahwa hasil diferensial GPS menunjukkan ya hasil yang paling teliti itu adalah solusi dari ionosphere free combinations, tapi software misalnya ya Pak perangkat lunak memilih solusi dari LW white lane. Nah, white lane itu kenapa? White lane itu biasanya di situ apa isu apa yang dia tangani sehingga kenapa dia yang dipilih solusinya. Misalnya seperti itu. Kalimatnya disusun seperti itu ya di laporan. Oke? Baik, Pak. Terima kasih. Nah, makanya tinggal ngapalin aja. Buatlah kalimat dengan menggunakan pemahaman dari ini. Wes. Gitu aja udah yang laporan yang kemarin ya. Intinya ini aja udah. Ionosphere free berarti ada banyak kesalahan di ionosphere ya. Kalau white lane berarti memang banyak cycle slip ya. Sehingga susah untuk ambiguity fixing gitu ya. Kemudian kalau narrow lane itu berarti ada problem dengan noise gitu. Jadi mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar, mana yang dipilih, silahkan diramu kalimatnya menggunakan hints dari slide ini. Gitu ya Agum dan kawan-kawan yang lain. Terima kasih ya pertanyaannya mantap sekali ini. Senang saya ini. Oke, makasih Agum. Agung. Waktu, Mbak, pakai M. Oke, Agum. Makasih Agum. Terima kasih. Ya, ada yang lain silahkan.
From the ladies maybe. Ya. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai sekian. Ya, terima kasih atas kesediaannya kuliah hari ini sekali lagi ya. Sehat-sehat semuanya. Sampai ketemu di responsi besok pagi. Jangan lupa bawa laptop ya untuk responsi besok pagi. Oke, kira-kira sebentar seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan ruang kuliah ini. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Sama-sama. Saya tutup ya. Makasih Pak. Ya.